teman-teman. Karena acaranya masih panjang, jadi sampai nanti malam. Semoga teman-teman bisa betah gitu kita diskusi hari ini. Karena ini momen yang langka, karena biasanya jarang ya ada konferensi gitu yang 1 hari gitu yang fokus bahas soal iklim, apalagi di daerah. Oke, saya tidak panjang waktu. Saya perkenalkan, saya Bekti Suryani, saya dari SIIG Yogyakarta. Sekitar 1-2 jam ke depan saya akan memandu talk show pada sore hari ini. Dan saya panggil saja keempat narasumber yang istimewa yang akan bergabung pada sore hari ini. Yang pertama adalah Bapak Erwin Suryana. Bapak Erwin bisa dipersilakan maju ke depan. Pak Erwin sudah hadir ya kayaknya. Oke, Pak Erwin sudah hadir? Sepertinya tadi siang beliau sudah hadir sih harusnya. Atau mungkin menunggu terlalu lama ya sampai sore ya. Dan kedua adalah Profesor Rignalda Jamaludin dari Kiara. Saya persilakan maju ke depan. Belum hadir juga? Ya, juga ada Pak Idam Irwansyah Idrus. Silakan maju ke depan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Idam Irwansyah Idrus. Sembari kita menunggu dua narasumbernya, Pak Erwin Suryana dan Pak Profesor Rignalda Jamaludin. Lalu kemudian ada narasumber kita dari jurnalis, Kakak Victor Mambor, saya persilakan maju ke depan. Kak Victor. Oke, sudah hadir ya? Oke. Lalu terakhir adalah Pak Billy Gustavianto Lolawang. Kita kasih tepuk tangan untuk beliau. Pak Erwin Suryana apa sudah bisa bergabung ya? Mungkin bisa dikonfirmasi oleh panitia. Oke, kita sembari menunggu ya kehadiran narasumber yang belum ada ini dari ini ya. Juga dari Kiara Pak Profesor Rignalda Jamaludin. Saya persilakan maju ke depan. Oke. Jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai konservasi laut berbasis komunitas dan masyarakat adat. Saya pikir ini tema yang menarik. Kita ketahui bersama bahwa ini kita berbicara soal kearifan lokal ya. Kalau kita bicara soal menjaga laut oleh komunitas adat. Karena kearifan lokal ini, selamat datang Pak Erwin. Karena kearifan lokal ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum bahkan Indonesia merdeka ya. Dan kearifan lokal ini biasanya adalah garda pertama untuk konservasi. Jadi mereka sudah mempraktikkan sejak lama dan efektif gitu. Jauh sebelum upaya-upaya konservasi yang dilakukan oleh negara. Dan sebenarnya di Indonesia juga sudah mengakui sebenarnya Pak Jamaludin ya. Selamat datang Pak. Kak Victor. Oke. Dan Indonesia sebenarnya sudah mengakui soal kearifan lokal ini. Misalnya saja ada banyak aturan, salah satunya adalah Undang-Undang nomor 32 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu pasal mengakui soal kearifan lokal ini sebagai nilai luhur dalam pengelolaan lingkungan. Dan juga ada klausul yang menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya mewajibkan pemerintah untuk menetapkan masyarakat adat dan kearifan lokal. Dan ada lagi regulasi lainnya dan sejumlah regulasi itu sebenarnya untuk memastikan bahwa bagaimana pembangunan itu tidak menghilangkan kearifan lokal masyarakat dalam menjaga pesisir. Sejumlah narasumber di sini akan bercerita bagaimana praktik konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap di wilayah pesisir dalam menjaga laut, dan juga akan berbicara ada ironi dari semua itu, kehancuran yang terjadi dan kemudian praktek-praktek lokal itu apakah masih relevan gitu ketika
sumber daya mereka, alam yang mereka atur kemudian hancur. Saya langsung saja, pertama saya ingin ke Pak Erwin dulu ya, Pak Erwin ya. Pak Erwin ini dari Focal Point Working Group ICCS, benar ya Pak ya? Indonesia Indigenous Peoples and Local Community Conserved Area and Territory. Nah, ICCS ini salah satunya fokus pada kearifan lokal ya, masyarakat ya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pak Erwin bisa bercerita kira-kira seperti apa praktek konservasi laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir saat ini dan di berbagai daerah Indonesia dan apa tantangannya saat ini. Silakan Pak Erwin. Tes. Baik, mungkin bisa minta tolong ditampilkan untuk apa namanya? Presentasi yang sudah saya berikan. Ini sepertinya salah ini. Materinya bukan materinya Pak Erwin. Mohon Pak untuk menampilkan materi Pak Erwin. Baik, mungkin sambil menunggu saya akan bercerita sedikit ya, memulai ceritanya untuk menghemat waktu. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Erwin Suryana. Saya sebetulnya sehari-hari bekerja di Kiara sebagai Deputi Program dan Jaringan. Namun karena Kiara adalah anggota dari Working Group ICCA Indonesia atau WGII, maka kemudian kawan-kawan dari WGII kemarin memutuskan untuk mengirim saya untuk menghadiri acara ini. Jadi secara singkat WGII ini sebetulnya satu kelompok kerja begitu ya, yang terdiri dari sekarang beranggotakan kurang lebih 9 NGO begitu. Ada Kiara, Walhi, Aman, kemudian ada BRWA, JKPP, Huma, Pusaka, dan beberapa NGO lainnya. Nah, kalau dalam konteks konservasi laut, kita saat ini memang berada dalam posisi di mana laut itu menjadi satu isu di dalam konservasi yang penting ya, terutama kalau kita mengaitkan dengan persoalan karbon begitu. Dan kalau dilihat di dalam konteks Indonesia, memang Indonesia ini kan memiliki luas laut yang cukup besar ya, bahkan mungkin yang paling besar di dunia begitu. Dan ada masalah juga di dalam kondisi ekosistem laut yang sekarang menghadapi tekanan yang serius ya. Kalau kita tadi perhatikan dari awal talkshow berlangsung begitu, kita bisa lihat ada problem-problem di mana ekosistem laut itu menghadapi tekanan baik dari perubahan iklim, kerusakan habitat maupun eksploitasi sumber daya alam terutama dari pertambangan. Dan juga ada persoalan di mana pendekatan konservasi konvensional itu kemudian terbukti belum cukup untuk menjawab kompleksitas krisis ekologi laut. Makanya kemudian diperlukan pendekatan yang mengakui peran masyarakat adat dan komunitas lokal. Jadi kalau kita berbicara tentang konteks globalnya, di mana dunia kemudian mengenal apa yang disebut sebagai 30 by 30 ya. Itu target konservasi di mana
di tahun 1930 di seluruh dunia itu akan melakukan perlindungan terhadap daratan dan lautan sebesar 30%. Dan Indonesia merupakan salah satu pendukung ya dari Indonesia itu merupakan salah satu pendukung dari gagasan 30 by 30 ini. Walaupun kemudian targetnya dirubah, nggak lagi 30 by 30 tapi 30 by 45 ya. Jadi bukan 30 di tahun 1930 tapi 30 di tahun 45, di tahun 2045. Nah, target dari Indonesia sendiri untuk perlindungan dan pengelolaan 30% tersebut mencapai kurang lebih 97,5 juta hektar di tahun 2045. Sebetulnya kalau dari angka yang dikeluarkan KKP sendiri, target ini sebetulnya kurang lebih sudah hampir tercapai ya, hanya kurang sekitar 1 juta hektar lebih begitu, yang belum tercapai begitu. Nah, tetapi kemudian target ini juga nggak bisa dicapai kalau hanya dengan melakukan konservasi dengan cara yang konvensional. Makanya kemudian disitulah sebagai peran MAKL atau masyarakat adat dan komunitas lokal menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena kita sama-sama tahu bahwa MAKL ini memiliki hubungan yang dekat begitu ya dengan wilayah pesisir dan laut, baik dari sisi historis, sosial, budaya, dan spiritualnya. Kemudian juga ada praktek-praktek pengelolaan tradisional yang di Indonesia di beberapa wilayah yang kita kenal seperti sasi, awik-awik, ataupun panglima laut. Dan ini berkontribusi dengan sumber daya laut. Nah, salah satu hal yang cukup menarik kemudian juga di tingkat global ada penguatan terhadap peran MAKL terutama untuk konservasi di keanekaragaman hayati ini sendiri. Jadi waktu COP16 di tahun 2024 ya di Kolombia itu menyepakati pembentukan subsidiary body gitu ya. Dan Indonesia salah satu yang menjadi penyokong untuk pembentukan subsidiary body di pasal 8J. Nah, pasal 8J ini sendiri juga menekankan penghormatan dan perlindungan pengetahuan tradisional, pengakuan inovasi dan praktek MAKL. Nah, memang kalau kemudian orang pasti bertanya-tanya sebetulnya model dari apa yang dilakukan oleh konservasi oleh masyarakat adat dan komunitas lokal itu seperti apa begitu ya. Kami sendiri sebetulnya kemudian menerjemahkannya kemudian sebagai ICCA itu sendiri ya. Karena kalau di dalam padanan bahasa Indonesianya kami kemudian di awal menyebutnya sebagai AKKM atau areal konservasi kelola masyarakat adat dan komunitas lokal. Jadi ICCA itu sendiri kemudian sebuah wilayah yang dilindungi oleh masyarakat adat dan komunitas lokal berdasarkan sistem pengetahuan hukum adat dan tata kelola tradisional. Sementara ICCA itu menekankan antara relasi yang erat antara wilayah, identitas budaya, spiritualitas, dan komunitas. Nah, memang kalau di Indonesia seperti yang sudah kami tadi saya sebutkan begitu ya, itu kan sudah ada contoh-contoh yang nyata ya, misalnya kayak sasi laut di Maluku itu berupa sistem larangan temporer berbasis adat yang dia ditujukan untuk menjaga stok ikan dan biota laut. Kemudian di Aceh kita mengenal Panglima Laut, dia bicara tentang tata kelola perikanan adat yang mengatur bagaimana wilayah tangkap, musim, dan resolusi konflik. Di Bali, Awik-Awik dan Lombok ya, itu
aturannya digunakan untuk pengelolaan pesisir dan laut yang mengikat di komunitasnya. Kemudian juga di Maluku ada petuanan laut, ini wilayah laut adat dengan sistem kepemilikan komunal. Nah, praktek-praktek ini sebetulnya menjadi contoh nyata bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal yang ada di Indonesia itu memiliki kriteria untuk menjadi ICCA dan kemudian berkontribusi nyata pada konservasi laut. Nah, tapi kemudian kembali lagi ke target 30 by 30 tadi, karena memang tadi saya menyebutkan bahwa dia tidak bisa target 30 by 30 ini tidak bisa dicapai lewat proses konservasi yang konvensional ya. Makanya kemudian dunia mencoba melirik cara-cara lain atau mencari cara-cara lain untuk melakukan konservasi. Makanya kemudian muncul satu konsep namanya OECM atau Other Effective Area Based Conservation Measure. Dan OECM ini tekanannya sebetulnya ada 3 ya. Satu, tata kelola berbasis komunitas, fungsi sosial, budaya, dan ekonomi, serta manfaat ekologis yang terukur. Dan praktek MAKL ini menjadi pondasi yang penting buat OECM dalam mencapai target 30 by 30 tadi. Tetapi kemudian dia memang memiliki tantangan ya untuk diimplementasikan di tingkat nasional, terutama di Indonesia. Pertama, komitmen global ini berpotensi menimbulkan konflik di dalam prakteknya di lapangan. Kemudian fokusnya kemudian berlebihan pada perluasan kawasan konservasi, yang ini kemudian dapat mengakibatkan pengabaian hak dan peran MAKL itu sendiri. Dan yang kedua, dia dapat meningkatkan konflik tenurial. Persoalan lainnya, banyak kawasan konservasi yang kemudian ditetapkan tanpa proses FPIC atau Free Prior Informed and Consent. Jadi penetapannya di banyak tempat kawasan-kawasan konservasi laut atau kawasan konservasi maritim ya, istilah yang digunakan oleh KKP sekarang itu banyak yang sebetulnya tidak dilakukan melalui persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau istilah yang biasa digunakan padia tapa. Nah, di sisi lain kemudian muncul Undang-Undang Nomor 32 2024 yang dia memperkenalkan konsep areal preservasi. Areal preservasi ini areal di luar kawasan konservasi formal yang dipertahankan kondisi ekologinya. Ini meliputi daerah penyangga kawasan konservasi, koridor ekologis, areal konservasi kelola masyarakat, daerah perlindungan kearifan masyarakat. Nah, problemnya adalah di banyak pihak melihat Undang-Undang KSDAE ini dengan munculnya areal konservasi, dia bisa melahirkan proses-proses grabbing, baik blue grabbing maupun green grabbing. Yang paling tampak kemudian misalnya di pasal 9 ya, ayat 2 Undang-Undang KSDAE, ini dia membuka kemungkinan untuk pengambil alihan tanah di areal yang ditetapkan sebagai areal preservasi. Dan modelnya adalah ketika pemegang haknya menolak kompensasi yang diberikan, dia dapat digusur dengan kompensasi seperti itu. Jadi areal preservasi ini sendiri punya kelemahan ya, karena dia berpotensi untuk melemahkan posisi dan peran MAKL sendiri, kemudian menghilangkan ruang hidup dan mengatasnamakan konservasi untuk perampasan wilayah. Seperti itu. Nah, memang kalau dilihat antara ICCA, OECM dan juga areal preservasi ini saling berkaitan, tetapi dia mempunyai perbedaan ya, terutama dari sisi aktor, di mana kalau ICCA dia terdiri dari MAKL, sementara di OECM
lebih banyak MAKL dan aktor non-state begitu ya. Dan untuk yang areal preservasi ini lebih banyak negara yang menentukan areal preservasi tersebut. Sementara kalau kita lihat dari dasar pengelolaannya juga sangat berbeda ya. Karena kalau ICCA pasti dia mendasarkan pada hukum adat, budaya dan spiritualitas yang berlangsung di dalam komunitas atau masyarakat adat itu sendiri. Kalau OECM dia mendasarkan pada tata kelola efektif yang dikeluarkan oleh aktor non negara tadi, termasuk oleh MAKL. Sementara untuk areal preservasi dia sangat strike menggunakan regulasi negara begitu. Nah, hal lainnya yang juga membedakan soal tujuan utama dari konservasinya itu sendiri. Kalau di dalam ICCA ini kemudian juga sering diterjemahkan orang sebagai territories of life begitu ya. Sehingga kemudian dia dianggap sebagai satu wilayah yang menyokong kehidupan dari komunitas lokal ataupun masyarakat adat. Dan di OECM sendiri dia lebih ke melihat tujuan utamanya untuk manfaat ekologis dan sosial. Sementara di areal preservasi, sebagaimana kata preservasinya, dia lebih melihat pada soal-soal pengawetan ekosistem yang berlangsung di areal tersebut begitu. Sementara kalau dari relasi dengan MAKL-nya, ICCA ini berbasis hak dan wilayah adat, sementara untuk OECM dia memang mengakui praktik MAKL, dan kalau di areal preservasi ini justru berpotensi membatasi masyarakat adat dan komunitas lokal. Kalau kita lihat dari resiko konfliknya tentu saja baik OECM maupun areal preservasi dia punya resiko konflik yang ya dari sisi yang tinggi hingga rendah begitu. Nah, mungkin catatan pentingnya adalah perlindungan ekosistem laut itu tidak bisa melepaskan dari keberlanjutan komunitas penjaganya. Jadi komunitas penjaganya, masyarakat adat dan komunitas lokal inilah yang kemudian perlu diperhatikan sebagai subjek ya, bukan sebagai objek gitu ya. Bahkan dia harus dijadikan sebagai aktor utama dari konservasi laut begitu. Nah, juga dari paparan tadi kita sudah melihat bahwa sebetulnya masyarakat adat dan komunitas lokal itu memiliki kontribusi yang nyata dan menyejarah begitu ya, dan sangat berkelanjutan begitu. Catatan lainnya juga kebijakan konservasi ini harus memperkuat bahkan bukan menyingkirkan peran MAKL. Dan terakhir proses untuk menuju konservasi yang berkelanjutan tentu saja diperlukan dialog dan partisipasi bermakna ya. Yang ini akan menjadi kunci untuk konservasi laut yang adil dan lestari. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Tes. Asih. Terima kasih Pak Erwin Suryana, kita beri aplaus untuk Pak Erwin Suryana. Benang merahnya adalah bahwa kearifan lokal masyarakat itu sebenarnya dalam praktiknya sudah memberi kontribusi nyata ya untuk konservasi, dan kemudian yang terpenting lagi adalah menurut Pak Erwin adalah masyarakat adat itu kalau kita bicara soal menjaga ekosistem pesisir, tempatkan mereka sebagai subjek, dan tentu yang paling penting adalah partisipasi yang bermakna. Jadi bukan hanya keterwakilan ya Pak ya, tapi partisipasi yang bermakna. Baik, saya akan bergeser ke narasumber selanjutnya. Kita punya narasumber dari Kak Victor Mambor. Beliau adalah jurnalis Jubi dan Granty Pulitzer. Kita ingin mendengar cerita Kak Victor, bagaimana kemudian cerita dari Teluk Wandama ya, Papua. Masyarakat adatnya melestarikan
ekosistem pesisir dan laut dengan kearifan lokal yang mereka miliki. Silakan Kak Victor. Terima kasih. Itu tolong tadi apa? Ini. Jadi kami melakukan liputan di satu tempat namanya Wasior. Jadi ada beberapa kampung di situ. Di Kabupaten Teluk Wondama. Itu ada beberapa kampung yang kita pergi liputan untuk mencari tahu. Sebenarnya mereka sudah lakukan SASI sudah lama. SASI ini di Maluku juga ada, di Nusa Tenggara juga ada. Saya tidak tahu di tempat lain, mungkin di Sulawesi juga ada ya. Tapi namanya beda-beda. Kalau di sana namanya Kadup Sawora. Kadup ada di Sambukoro dan di kampung lain namanya Sawora. Jadi ini yang kita temukan di sana. Jadi ada praktek ini sebenarnya sudah dari tahun 1980-an. Ya. Dulu-dulunya sudah ada, tapi baru terinventarisir lagi ke tahun 1980-an. Jadi itu mereka SASI. Saya sendiri tidak tahu ikan noci itu, tapi di sini kayaknya banyak. Ikan noci itu. Terus kemudian karena ikan itu menurun drastis pada tahun 90-an, jadi mereka tetapkan itu untuk membuat SASI lagi untuk meningkatkan populasi ikan itu. Kemudian itu dipraktekkan di kampung-kampung lain. Tapi sekarang ini generasi muda ini sudah jarang lagi mempraktekkan itu. Jadi mereka generasi yang sekarang termasuk generasi saya. Saya dari kampung situ sebenarnya, tapi saya juga tidak tahu. Saya kemarin baru pulang kampung jadi saya tahu akhirnya. Kemudian jadi sekarang ini tetap dipraktekkan, tapi masih harus diajari lagi yang muda-muda nih. Oke lanjut. Nah ini ada. Jadi dari mereka lakukan SASI itu, mereka bisa meningkatkan populasi laut, terutama ikan. Kemudian orang bilang blue carbon ya, itu dari rumput laut ya. Jadi mereka bisa meningkatkan populasi rumput laut, terus apalagi selain ikan, rumput laut, terumbu karang. Terumbu karang mereka bisa meningkatkan ini populasinya lagi. Kemudian mereka dapat, selain mereka bisa ikan itu dijual, mereka juga menggunakan SASI untuk teripang. Teripang ini paling laku sekali di sana. Kemudian intinya mereka bisa meningkatkan penghasilan mereka, perekonomian mereka. Cuma waktu kita ke sana, memang kita liputan itu tidak semuanya positif lah. Ada juga negatifnya. Bukan negatif, tapi ini karena di Papua itu ada yang orang bilang otonomi khusus. Jadi ada dana terus. Dan terus kampung-kampung. Jadi ini cerita sebenarnya lucu juga, tapi ini harus saya ceritakan. Jadi waktu anak-anak Jubi pergi liputan, saya di rumah, saya tinggal sama ibu-ibu di kampung itu. Terus ibu-ibu tuh curhatlah ke saya. Mereka bilang begini, Bapak, jangan percaya sama kita punya suami-suami itu. Mereka itu penipu. Saya kan bingung kan. Ini kok istri-istri bilang suaminya penipu. Saya tanya kenapa. Mereka itu tidak kerja sekarang. Mereka pergi ke kota, tunggu dana kampung, terus 1 minggu di kota, uangnya habis baru pulang. Jadi semua urusan ekonomi di kampung-kampung itu dijalankan oleh perempuan. Sampai kayu bakar pun dicari oleh perempuan.
Ya saya juga malu jadi laki-laki kan, orang kampung situ lagi kan. Jadi ya itu problem yang sekarang terjadi. Nah, terus mereka sudah jadi kaum laki-laki nih kurang berpartisipasi dalam kehidupan di kampung, terutama kehidupan domestik. Karena itu tadi sudah ada dana kampung ini sebenarnya kalau digunakan baik bagus juga ya, tapi di sana lebih banyak tidak bagusnya. Nah, itu yang kita alami. Jadi orang-orang di kampung itu masih tetap seperti di tempat lain, kepulauan dan pesisir itu masih berada di bawah garis kemiskinan lah. Bahkan anak-anak mereka banyak yang tidak sekolah. Nah, mereka sebenarnya sudah didampingi oleh WWF sudah lama ya. Ada berapa NGO yang dampingi mereka di sana. Cuma ya itu mereka kan tidak tahu nih. Kita kalau bicara blue carbon tadi kan, dari dulu orang Papua nih kayaknya yang dulu mereka bilang red itu, red plus, kemudian carbon trade, sampai hari ini yang namanya blue carbon itu ya mereka tidak tahu. Sementara mereka punya potensi besar. Mereka bisa ya dapat penghasilan lah kalau mereka juga paham soal itu, soal blue carbon itu. Tapi mereka kan tidak tahu. Jadi kita ke sana cerita-cerita sama mereka, ya mereka tidak tahu. Mereka hanya sebenarnya praktek sasi itu praktek yang biasa dilakukan mereka lah. Di situ juga ada blue carbon dan segala macam ya praktek-praktek itu. Nah, tapi mereka karena mereka tidak tahu, jadi mereka tidak bisa memaksimalkan potensi yang mereka punya. Oke, lanjut. Nah, ini yang kita lakukan kemarin di 3 kampung di Tulakuandama itu. Jadi ada kampung Sambokoro, Menarbu, Sandami. Itu kampung-kampung yang kita jalani untuk melakukan liputan. Lanjut lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang peran perempuan. Jadi mereka sebenarnya kalau kita lihat mereka seperti tidak terlibat dalam saat ini ya. Tapi sebenarnya mereka penentu utama. Jadi mereka itu bisa, karena mungkin mereka sudah tidak tidak dianggap oleh kaum laki-laki, tapi mereka bisa mempengaruhi, karena decision maker di Papua itu paling banyak, di Indonesia lah bukan di Papua saja, laki-laki kan, mereka pengaruhi suami-suaminya itu di rumah. Jadi kemudian pas rapat atau keputusan yang menyangkut saksi, itu keputusan itu sebenarnya diputuskan oleh kaum laki-laki, tapi besar pengaruhnya dari kaum perempuan. Itu yang terjadi. Nah, jadi mereka bisa memberikan masukan tentang wilayah yang boleh atau tidak boleh dibuka kalau di saksi. Jadi kita lihat itu sebagai mereka yang menentukan proses saksi ini sebenarnya, kaum perempuan. Tapi sejauh ini ya itulah seperti apa ya? Kita bilang bayang-bayang saja, tidak diakui, tapi mereka penentu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang mereka bisa tentukan juga di kampung-kampung itu. Jadi mereka itu menjaga wilayah, karena ada banyak wilayah-wilayah pamali yang tidak boleh dimasuki. Nah, mereka itu yang jaga. Kemudian mereka bisa menentukan juga kapan dibuka. Kalau ada kebutuhan ekonomi, ya mereka bisa. Walaupun sudah disaksi, mereka bisa masuk. Nah, kemudian itu mereka saksi itu juga ada praktek ini ya, budaya ya di situ. Nah, tapi setelah konservasi modern masuk, ini ada tantangan juga untuk masyarakat ada di sana.
Jadi terutama perempuan ya, resiko marginalisasi dalam program perdagangan karbon atau konservasi formal. Jadi praktek-praktek SAS ini lama-lama mulai tersingkir, tidak dipedulikan lagi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat praktek ini yang paling memungkinkan. Kalau di tempat-tempat seperti Papua atau wilayah-wilayah masyarakat adatnya masih kuat. Kemudian mereka juga akan punya potensi tersingkir dari akses mangrove, lamun, dan hasil laut jika kebijakan tidak inklusif gender. Itu yang perempuan-perempuan. Jadi kebanyakan juga kebijakan-kebijakan itu tidak inklusif gender ya. Nah ini tawaran saja waktu kita ke sana, kita diskusi sama masyarakat. Solusinya gender mainstreaming. Tapi kan repot juga kalau kita wartawan, kita bicara soal gender mainstreaming dan segala macam itu. Masyarakat di kampung itu, kan apa ya, kita bukan bilang mereka tidak paham. Mereka paham dengan cara mereka sendiri. Sementara kita paham dengan cara yang tekstual, nah itu repot. Memang. Apalagi tempat-tempat seperti di tempat-tempat yang orang bilang jauh lah, agak jauh itu. Itu kadang-kadang salah paham juga nanti kita kan. Mungkin itu saja sementara. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Kak Victor. Jadi ada cerita menarik ya dari Papua, dari tradisi sasi ini. Dan ternyata sasi di Papua itu banyak digerakkan oleh perempuan. Karena mereka yang ternyata yang mengatur boleh atau tidaknya lokasi yang dipanen ya Kak Victor. Dan yang kedua itu ternyata ada potensi besar dari blue carbon tadi. Karena mereka menjaga rumput laut dan mangrove dan sebagainya. Dan ini sebenarnya relate dengan talk show pertama ketika salah satu pembicara menyatakan bahwa daripada kita fokus pada industri ekstraktif atau mungkin di Papua perkebunan sawit ya sekarang atau food estate, kenapa kita tidak mengembangkan ekonomi yang lebih diversifikasi gitu. Potensi lokal itu yang belum tergali. Karena ironisnya meski ada potensi besar dari blue carbon, masih ada banyak kemiskinan ya Kak Victor dan juga pendidikan. Nah ini yang benang merah ini harus masalahnya diurai gitu. Harus bisa dipertemukan antara potensi ekonomi itu dengan kesejahteraan mereka. Dan yang terpenting adalah Kak Mambor memberikan pesan hati-hati dengan konservasi formal. Negara acap kali datang dengan wajah konservasi gitu, tapi belum tentu konservasi yang dilakukan negara itu benar-benar kemudian melibatkan masyarakat adat. Karena nyatanya konservasi yang dilakukan masyarakat adat sebenarnya lebih resilience menghadapi persoalan lingkungan. Tadi ya, ini terjadi tidak hanya di laut tapi juga di darat. Ya, kita menyaksikan banyak konservasi yang dilakukan oleh negara dan kemudian banyak orang-orang masyarakat adat yang tersingkirkan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Kak Victor. Nah, berikutnya kita punya narasumber juga dari sini ya, dari Sulawesi Utara dengan Mas Billy Gustavianto Lolowang. Beliau adalah CEO Yayasan Masarang. Yayasan Masarang ini juga salah satunya juga fokus terhadap ini ya, upaya konservasi kelautan ya, Mas Billy ya, yang dilakukan oleh masyarakat adat. Kita dengar cerita dari Yayasan Masarang bagaimana kemudian konservasi laut yang dilakukan oleh masyarakat adat. Silakan Mas Billy. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Mungkin di antara Bapak Ibu semua kalau dengar Yayasan Masarang itu identiknya dengan hutan dan gunung ya. Bener Oda mungkin di Sulawesi Utara sering juga dengar kami. Karena memang itulah yang awal mulanya Yayasan Masarang ini berdiri. Masarang itu nama gunung di Tomohon. Dan disitulah awal mula sebenarnya program kami dimulai dengan merestorasi gunung di sana. Namun berkembang belakangan ini banyak program kami yang secara site lokasinya itu berkedudukan di daerah pesisir. Mungkin beberapa dari rekan-rekan jurnalis yang ada di sini juga mungkin besok akan mengunjungi salah satu site program kami. Tapi bukan hanya di sana saja.
Mungkin yang akan saya sharing lebih banyak apa yang kami lakukan di pesisir timur Minahasa yang ada di Tulap dan juga di Desa Temboan. Di mana kalau di Tulap kami sana ada dengan program konservasi penyu, dan sebagaimana mungkin Bapak Ibu teman-teman semua tahu, orang Minahasa ini makan hampir semua, termasuk juga penyu. Jadi penyu masih rentan oleh perburuan, baik penyu dewasanya untuk dikonsumsi dan juga telurnya. Jadi bukan hanya telur, di beberapa tempat mungkin hanya telur saja yang diambil, yang penyu dewasanya dibiarkan, tapi ini dewasa dan telurnya. Dan itu kita coba lakukan dengan masyarakat setempat yang ada di Desa Toloun, bagaimana pelestarian di sana. Dan dari 2012 itu masih jalan sampai sekarang dengan masyarakat setempat yang di sana. Jadi awalnya kita hanya menggandeng 2-3 orang, Pak Melki, tapi kemudian dari dia sendiri dan juga keluarganya itu mulai bergerak. Jadi misi kami sendiri di Yayasan Mas Sarang itu gimana kami melakukan pelestarian alam, tapi dengan memberdayakan masyarakat setempat. Jadi kami selalu berusaha melibatkan masyarakat yang ada di lokasi-lokasi program kami agar turut terlibat. Dan masuk ke salah satu program kami yang sekarang mungkin banyak fokus program kami juga pengembangannya adalah di sana, itu di daerah Temboan, di daerah Languan Selatan. Awal mula kami mulai di sana sebenarnya karena adanya isu terkait pertambangan pasir besi di sana. Jadi ada kekhawatiran masyarakat, ada ya tidak besar, mungkin tidak sebesar isu yang di Pulau Bangka terkait penambangan biji besi, tapi ada satu wilayah pantai di sana itu yang mengandung pasir besi. Ada kekhawatiran masyarakat waktu itu, tapi kalau misalnya pasir besi ini dimasuki oleh perusahaan kemudian ya bergerak di industri ekstraktif. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa yang namanya masyarakat, kalau lahannya ada yang menawarkan dalam jumlah besar untuk dibeli, pasti itu akan menjadi opsi mereka. Mereka akan melepas tanah mereka. Isu itu kemudian sampai ke yayasan kami. Kami mencoba bagaimana akhirnya lahan itu bisa terselamatkan, tapi tidak untuk ke arah industri ekstraktif. Sebagian besar lahan di sana sebenarnya ini sebagian foto ya di wilayah sana yang sekarang kami lakukan restorasi. Hampir sebelumnya itu alang-alang, hampir setiap tahunnya terbakar saat musim kemarau. Dan baru tahun kemarin kami mencoba melakukan sebenarnya oceanografi analisis, karena sedimentasi yang ada di wilayah mangrove dan juga karang yang ada di depan area perbukitan alang-alang ini yang hampir setiap tahunnya terbakar itu lumayan tebal. Jadi ada suatu danau kecil di sana, orang lokal di sana biasanya sebutnya air anjing. Di situ ada danau, lumpurnya cukup tebal. Jadi kami sendiri sebenarnya walaupun tidak secara langsung mungkin atau secara intensif bergerak di pelestarian pesisir, tapi kami melihat bahwa ekosistem darat itu bisa lepas juga dari ekosistem pesisir. Jadi apa yang kami coba lakukan dengan merestorasi alang-alang ini yang sebelumnya tiap tahun terbakar, run off, erosi masuk ke ekosistem perairan, ke ekosistem pesisir, itu yang kami coba perbaharui untuk bentang alam yang ada di pesisir ini bisa, yang khususnya yang di daratan bisa juga mensupport yang di laut. Karena di laut pun pasti akan mensupport ekosistem yang ada di daratan. Jadi mungkin itu beberapa yang kami lakukan dengan pesisir. Dan di Temboan sendiri
awalnya masyarakat di sana tuh sangat tidak mau menuju ke lokasi itu karena cukup panas. Alang-alang tidak ada tutupan pohon, akhirnya sekarang mulai banyak masyarakat lokal yang terlibat. Tahun kemarin kurang lebih ada sekitar 60 orang masyarakat sekitar situ. Ada 2 desa yang di sekitaran situ, lokasi pesisir ini, dari desa Temboan dan desa Rumbia, itu yang terlibat dalam program kami. Dan bukan hanya dari orang tuanya saja sebenarnya, tapi kami juga mencoba mengajak anak-anaknya beberapa kali untuk melakukan kegiatan di pesisir melalui edukasi bahwa nih sampah di laut kita coba kumpulkan dan kita coba pilah. Dan banyak yang dari mereka masih belum sadar, karena sebelumnya banyak yang masih buang sampah secara sembarangan, sampah plastik, atau tidak melihat bahwa sampah yang di laut ini asalnya dari mana. Itu yang kita coba lakukan dengan masyarakat sekitar sana. Dan ada salah satu yang cukup, dari saya sendiri melihat ini menarik, karena ada salah satu ranger kami di sana, sebelumnya dia itu adalah pemburu penyu. Jadi awalnya dia hanya terlibat di dalam program restorasi penanaman pohon, tapi kemudian kita mencoba membuat juga konservasi penyu yang di Desa Temboan ini di pesisirnya, dan dia salah satu yang patroli setiap malamnya untuk mengamankan sarang penyu ini dari penjarahan sarang. Awal-awal dia terlibat itu dia masih sering mengaku bahwa ya saya masih suka konsumsi. Kalau ada telur, dapat 100 butir telur, 80-nya itu dia pindahkan ke sarang semi alami, 20-nya dia bawa pulang untuk dimakan. Tapi lama-kelamaan dia mulai sadar bahwa apa yang kita coba lakukan di sana, upaya-upaya konservasi ini sebenarnya bukan untuk kami sendiri, tapi sebenarnya untuk mereka, masyarakat lokal di sana. Dan kami bergerak di sana dari yang di Temboan ini dari tahun 2020 sampai sekarang, jadi kurang lebih hampir 6 tahun. Masyarakat sudah melihat, dan yang kami rasa bangga adalah mereka bangga terlibat akan pekerjaan mereka di sana. Karena mereka melihat, yaitu tadi, dampaknya itu bukan ke kami mungkin dari orang luar. Saya sendiri bukan asal dari sana, bukan masyarakat, tidak berdomisili di sana. Yang merasakan bagaimana perubahan lingkungan pelestarian di sana adalah orang-orang di sana. Jadi itu yang kami melihat, dan dari masyarakat lokalnya sendiri mereka mulai muncul sense of belongings. Jadi mereka mulai merasa memiliki akan daerah tersebut. Sehingga kalau misalnya ada orang yang melakukan, contoh misalnya masuk, melakukan perusakan, menebang pohon, atau misalnya melakukan perburuan penyu di sana, mereka sendiri yang akhirnya melarang orang tersebut, atau bahkan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Mungkin itu dari saya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mas Billy Gustavianto dari Lolowang. Mas Billy bercerita bagaimana kemudian ketika masyarakat sebagai subjek, ya, masyarakat pesisir ketika mereka sebagai subjek dan mereka bisa menikmati ya hasil dari ekonomi yang mereka kelola, kemudian sense of belonging itu muncul gitu. Mereka sendiri nanti akan menjadi aktor untuk melawan kalau ada upaya pencemaran atau kerusakan yang masuk di wilayah mereka. Baik, menarik ya. Selanjutnya saya ingin ke Profesor Rignolda Jamaluddin dari sebagai Ketua Dewan Presidium Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Saya punya pertanyaan banyak untuk Profesor. Terutama kami ingin mendengar bagaimana catatan KIARA terkait tantangan yang sekarang dihadapi oleh masyarakat adat dalam melakukan konservasi di laut. Tantangannya, dan kira-kira ada tidak tata kelola kebijakan atau aturan yang semestinya direvisi atau dibenahi agar konservasi laut yang dilakukan masyarakat ini bisa terlindungi. Begitu Bapak. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena udah diundang. Meskipun saya pesimis,
forum kita ini akan merubah sesuatu ya di negeri ini. Saya kaget tadi pertanyaannya karena saya diberi tugas berbeda kayak. Tapi enggak apa-apa. Saya ada bikin materi pendek tapi saya tidak share soal pandangan saya terkait konservasi dan praktek-praktek advokasi yang saya lakukan. Teman-teman bisa searching dengan mudah, baik dalam bentuk artikel ilmiah atau bahkan pendapat-pendapat yang ada di mana-mana lah. Baik, Bapak Ibu peserta talk show ya, konferensi yang luar biasa. Saya termasuk pribadi yang pesimis ketika berbicara konservasi di Indonesia, apalagi sampai di level yang sudah disampaikan tadi, yaitu pada level masyarakat. Kalau sasi yang disampaikan tadi udah jadi ikon, kalau di Indonesia begitu, kalau ikon itu dikenal, diakui, kalau enggak ikon, enggak top, enggak ada gunanya. Mohon maaf ya Pak, saya juga dengan teman-teman sasi udah lama. Konservasi di Indonesia secara filosofi enggak jelas. Bacaan paper strategiknya panjang lebar, dibungkus di forum-forum resmi yang kayaknya formal ya. Tapi saya ingin mengatakan begini, kita hari ini masih berbicara konservasi karena kebetulan objek konservasinya masih ada. Kenapa dia masih ada? Karena memang masih ada masyarakat kita, termasuk para jurnalis, termasuk kita yang masih meributkan. Itu pun cuma sebatas meributkan. Terakhir saya beberapa kali masuk di persidangan memberi kesaksian, ternyata ilmu nggak ada gunanya di kita. Nggak ada gunanya. Ilmu dan fakta nggak ada guna. Tadi saya mendengar ada penyampaian teman-teman dari Masarang soal penyu. Penyu secara konservasi itu melekat pada penyunya. Tidak hanya pada habitatnya. Tapi kalau berkaitan reklamasi, lewat penyu. Lewat penyu. Bahkan penyu ada dibilang tidak ada. Itulah kita. Saya bawa itu ke persidangan, dianggap tidak benar. Saya tidak tahu yang mana yang benar. Oke. Sekali lagi, kita bikin clear dulu dua hal. Di abad 20 ada dua filosofi berkembang soal konservasi. Yang pertama adalah konservasionisme. Ya. Yang kemudian banyak orang belajar soal manajemen sumber daya. Kata kuncinya adalah sustainable use. Boleh kita manfaatkan untuk sekarang dan juga yang akan datang. Itu mungkin yang disebut keadilan generasi ya. Ada kelompok kedua yang preservasionis. Mereka deep ecology. Pandangannya simple. Setiap living thing itu punya hak untuk hidup. Punya hak untuk hidup. Penyu tadi punya hak untuk hidup. Berikan hak dia. Dan yang harus memberi adalah kita. Kita jaga dia. Seperti itu. Bagaimana dengan strategi kebijakan sekarang? Saya lompat aja ya karena waktu kita terbatas. Karena ini berbicara laut sekali lagi akan sangat keliru bila konservasi di laut disamakan dengan konservasi di darat. Ya. Ketika KKP mengurus yang namanya penangkapan ikan terbatas, misalnya objeknya tuna, tunanya pesiar ke sana kemari. Kita bikin regulasi di sini. Gitu. Itu tidak tepat menurut saya. Ya. Kemudian apa yang terjadi di Sumatera? Ini coba bayangkan kita berbicara konservasi di Sumatera, dikatakan macam-macam lah kita ya.
Ini yang kita sebut dengan ada sebuah filosofi modern yang namanya land ethic. If you destroy the nature, dan kau akan merasakan akibatnya. Nah, begitu dia. Ini sudah terjadi perusakan, akibat sudah datang, masih berdebat kita. Masih berdebat kita. Bayangkan konservasi kita ada di level seperti itu. Indonesia di atas paper sangat ambisius untuk arah kebijakan konservasi kita. Katanya 30% laut kita pada tahun 2045 akan dilindungi. Aduh, kaget saya dengan hitungan ini. 30% yang mana yang mau dilindungi? Karena ketika berbicara konservasi dengan filosofi tadi, dia tidak perlu melekat pada ruang. Kenapa yang dilakukan masyarakat adat, masyarakat lokal itu sustainable, bahkan punya daya dobrak yang kuat dan bertahan sampai hari ini di sejumlah tempat ya, sepanjang tidak dirampas oleh negara. Ya, karena itu akan dirampas kalau ada nikel di situ. Kalau ada emas di bawah dirampas sudah. Selesai cerita konservasi, bubar kita semua. Melawan ya, nggak ada gunanya. Tetap korban kita. Nah, kenapa dia bertahan seperti Sasi dan lain-lain? Karena sumber daya mereka pandang sebagai sumber kehidupan. Pola mereka mengurus sumber daya itu tercipta dari interaksi mereka dan pengenalan mereka yang sangat luar biasa, yang sangat komprehensif terhadap sumber daya. Saya belakangan mengintroduksi di beberapa tempat semacam local wisdom ya. Daripada pusing kita ngurus-ngurus ini. Oke, saya ajak teman-teman di pesisir, tutup area ini, kita perbaiki, kita restore. Tahu apa yang terjadi? Itu kan kalian, pemerintah nggak kenal yang begitu. Wah, ternyata political conservation kita itu memang yang di paper itu. Yang di paper itu. Makanya saya nggak pernah percaya forum yang orang-orang duduk hari ini bicara konservasi, sebenarnya besok dia akan mengizinkan perusahaan itu. Dia akan mengizinkan, pasti itu. Apa yang terjadi di Manado Utara, mungkin saya lihat tadi ada teman-teman dari Manado Utara. Masyarakat menyampaikan, di sana ada kepentingan ya, masyarakat. Ada suatu luasan pantai tersisa dari kerakusan. Maaf saya sebut tersisa dari kerakusan. Ini mantap ini. Ini yang disebut kalau dalam bahasa konservasi sudah pada ruang-ruang lain ini. Ya, saya lanjut aja ya biar gelap. Ada ruang tersisa, katakan seluas seratusan hektar lah ya, ruang tersisa dari kerakusan. Yang secara ekologis juga orang tahu. Apabila kita mengambil suatu ruang tempat hidup dari organisme, maka dia akan mencari kompensasi tempat lain. Meskipun dalam keadaan yang sudah tidak ideal. Itu pun dihajar. Jadi sekali lagi, bagaimana saya mau meletakkan konservasi ya kalau begini keadaannya. Jadi perusakan, ancaman terhadap sumber daya, sebenarnya yang paling besar datang dari praktek legal. Berizin, makanya kalau dibawa di pengadilan kalah terus masyarakat. Karena sampai di sana dia baca, ada izin enggak? Oh ada izin. Ingat ada kasus teman-teman di Halmahera yang barusan tervonis karena melindungi, itu masyarakat adat loh. Bagaimana mungkin ya, dari sudut manapun kita lihat kasusnya, bagaimana bisa sebuah hukuman pidana diletakkan pada masyarakat seperti itu. Saya orang perguruan tinggi aja harus berbekal tidak boleh hanya pengetahuan, termasuk harus berbekal melawan, termasuk harus melindungi diri. Kalau bicara konservasi, artinya apa? Political conservation, dibalik dari itu, untuk konteks negara kita, itu sering bermuatan kepentingan yang amat sangat besar. Saya sepakat dengan Pak Presiden, mudah-mudahan dilakukan ini ya, bahwa kita saat ini mengalami kebocoran luar biasa dalam konteks sumber daya yang kita bicarakan konservasi ini. Ya.
Maka yang harus kita lakukan hari ini menurut saya, negara sederhanakan pengakuan terhadap inisiatif-inisiatif masyarakat. Sederhanakan itu, nggak usah bikin rumit. Kalau ada orang KKP sini bagus. Bagaimana bisa orang kampung urus pakai OSS? Urusan kuota lah. Aduh rumitnya minta ampun. Saya juga nggak tahu dari mana ilmu itu datang. Saya misalnya dengan masyarakat bikin perlindungan pada 300 meter panjang pesisir. Kami pakai ilmu pengetahuan, kami restore sendiri, kami pakai biaya sendiri, tenaga sendiri. Tiba-tiba datang orang berdasi dengan label institusi. Ah ini ilegal. Aduh konservasi ternyata masalah legal sama ilegal. Sekali lagi praktek yang sekarang diakui dengan dalam regulasi terbaru kita mengenal gini. Termasuk yang klaim 30% adalah ruang-ruang kelola masyarakat, apakah masyarakat adat atau masyarakat lokal, yang efektif itu juga akan diklaim jadi 30%. Tidak perlu seperti itu, masyarakat nggak butuh klaim seperti itu. Taruh aja di peta dengan catatan, di situ tak boleh ada mineral. Kalau ada mineral lewat masyarakat adat. Sekali lagi, konservasi terakhir menuju ke laut, saya khawatir karena daratnya sudah rusak semua. Dan nilai dari forum kita hari ini sebenarnya salah satu yang membuat umur negara ini agak sedikit lebih panjang. Saya tetap berkeyakinan kalau satu waktu sudah tidak ada lagi yang bisa kita makan dalam keadaan yang betul-betul menyehatkan, maka yang kita petik adalah dua. Satu, bencana yang sudah dirasakan sekarang. Yang kedua itu adalah konflik. Hampir semua tempat di mana telah terjadi eksploitasi penghancuran sumber daya alam yang digunakan oleh masyarakat lokal akan menyisakan konflik. Maka itu bikin pendek nih negara. Jadi satu yang saya bersyukur kita masih berani berkumpul, bersusah payah seperti ini adalah bahwa kita berkontribusi memperpanjang umur bangsa ini. Saya yakin juga panitia pasti punya kendala ini menghadirkan teman-teman pejabat pasti ini. Pasti punya kendala karena ini pertama tidak seksi. Yang kedua gambar-gambar teman-teman di luar itu gambar-gambar tidak bagus di mata. Konservasi itu apabila berkontribusi pada suara politik, datang dia. Konservasi kita bicarakan, apabila akan merubah jabatan, datang dia. Oleh karena itu, di dalam proses pembelajaran saya memilih dua langkah. Saya tetap melakukan advokasi berbasis saintifik, apapun hasil advokasinya. Yang kedua adalah saya melakukan inisiatif bersama masyarakat. Tak peduli pandangan siapapun. Karena yang memberi pandangan pertama yang saya tahu adalah dia berpandangan karena memang ini mau tahu. Dan orang yang berpandangan itu sebentar lagi pensiun dia. Sebentar lagi pensiun, jadi saya nggak pernah pusing soal itu. Dan yang saya amat sangat kecewa, banyak yang berpandangan tadi dalam institusi pernah mendapatkan ilmu pengetahuan tentang hal yang kita bahas hari ini. Itu fatalnya. Apa yang kurang dari negara ini? Kita berada di tropical situation, dekat khatulistiwa, jauh dari tropical storm. Kita punya temperatur tropis. Kita punya vulkanos yang membuat secara geologi lahan-lahan kita subur. Apalagi yang kita nggak punya. Kalau menurut saya salah urus. Seperti itu. Jadi saya tetap berkeyakinan konservasi yang masih dipraktekkan dengan benar hari ini adalah memang yang dipraktekkan oleh masyarakat yang berada dekat dengan sumber daya itu sendiri. Dengan sumber daya itu sendiri. Saya berulang kali pergi melihat kalau level area konservasi kita yang paling tinggi salah satu cagar alam ya. Cagar alam yang di dekat-dekat aksesnya mudah kita lihat. Tapi di tempat-tempat yang jauh juga tidak terawat.
Seperti itu. Maka yang paling penting adalah mengedukasi masyarakat seputaran. Itu jauh lebih penting. Apabila ke depan Indonesia tetap fokus ekonominya pada ekstraktif eksploitasi sumber daya, apalagi sumber daya kita mineral yang amat sangat terbatas ini, itu adalah kebodohan yang kita pilih. Berarti kita mencelakai masa depan kita. Saya kira itu, dan saya tetap mendorong teman-teman masyarakat, teman-teman aktivis, terus dampingi masyarakat, karena konservasi yang paling efektif dan murah adalah edukasi masyarakat. Itu yang paling murah. Kalau mau tunggu penegak hukumnya, mau datang dorang. Dia nggak ada bensin, belum ada surat perintah, pas tiba dia sudah datang, ketika ditanya lagi dia bilang, ada bos bilang nih boleh saya lanjut nih perkara. Karena ada bos lain di situ. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya dari proses panjang main-main di dunia konservasi, memutuskan untuk maju bersama community. Apapun bentuknya. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Profesor Nolda Jamaluddin. Menarik sekali ya, jadi ini kira-kira dari sekian ini Profesor mengkerangkai diskusi pada sore hari ini. Banyak sekali yang menarik tadi Pak Profesor mengingatkan kita bahwa kekeliruan yang sering terjadi bahwa pemerintah itu mengelola laut dengan logika darat gitu ya. Dia nggak tahu misalnya bangun di sini dampak air itu mengalir gitu kan. Dan juga menarik ya, mau seperti apapun konservasi, tapi kalau kemudian ada nikel di situ, ada emas di situ ya selesai gitu. Terpenting lagi adalah bahwa konservasi itu kadang datang dengan wajah ganda. Mungkin kalau dalam istilah akademiknya kolonialisme hijau ya mungkin Pak Prof. Jadi dia datang dengan wajah ganda, kami datang dengan konservasi tapi kemudian menguasai dan mengabaikan masyarakat lokal. Dan paling penting lagi nih Profesor ngingatin kita, pengetahuan saja tidak cukup tapi kita perlu melawan gitu. Sama kayak jurnalis ya, pengetahuan aja nggak cukup tapi perlu ada keberpihakan. Menulis saja tidak cukup tapi perlu keberpihakan. Oke, menarik ya, saya bergeser ke narasumber terakhir sebelum saya buka tanya jawab. Narasumber terakhir kita adalah Bapak Idham Irwansyah Idrus. Beliau adalah dosen sosiologi dari Universitas Negeri Makassar. Pak Idham mungkin bisa memberikan tanggapan, melihat kondisi ini dari perspektif sosiologi ya Pak, dengan praktek pelestarian wilayah pesisir dan laut ini oleh masyarakat adat. Silakan Pak Idham. Baik, terima kasih kesempatannya. Ya, saya menarik ya topik sore ini. Saya kira tema konservasi, kemudian apa yang disampaikan Prof. Ronalda tadi, ya, betul. Ya, saya kira itu kegelisahan kita gitu ya. Bagaimana sebenarnya masyarakat, kerentanan masyarakat adat dan masyarakat lokal, komunitas lokal sebenarnya mereka sangat resisten terhadap berbagai macam kebijakan. Selama ini kebijakan yang ada itu tidak mengakomodir berbagai macam pengetahuan yang mereka miliki. Nah, salah satunya mungkin isu atau kebijakan konservasi yang akan berlangsung sekarang. Nah, saya dari UNM, Universitas Negeri Makassar, kebetulan meneliti di maritim gitu ya, di pesisir, tapi di pesisir Sulawesi Selatan, termasuk di pulau-pulau di sekitar Makassar gitu. Dan kemudian tahun lalu saya kemudian dapat kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat adat Cerekang namanya di Sulawesi Selatan bagian timur, di Luwu Timur dia. Jadi daerah pertambangan nikel. Tapi yang unik karena suku masyarakat adat Cerekang ini adalah masyarakat nelayan. Mereka hidup di muara Sungai Cerekang. Mereka memiliki kawasan adat, ya, mulai dari ada hutan kurang lebih 400 hektar, kemudian ada hutan mangrove juga 200 hektar, serta ada spot-spot lain termasuk Sungai Cerekang itu sendiri. Nah, yang pertama tentu terkait dengan bagaimana masyarakat adat, saya bicara tentu berdasarkan pengalaman saya dengan suku Cerekang.
Kalau di wilayah lain seperti tadi disampaikan di Papua, di Ambon ada Sasi yang punya area konservasi dengan secara temporer mereka bisa kelola gitu ya. Kalau Cerekang memang kawasan adatnya sama sekali atau wilayah adatnya, sungainya itu mereka tidak bisa ekspor. Mereka tidak memanfaatkan hasil hutan, hasil sungai yang berbatasan dengan wilayah adat sebagai untuk dieksplorasi, untuk mereka ambil hasilnya, termasuk di hutan mangrove. Jadi betul-betul terjaga. Bahkan hasil penelitian menemukan ada 70 endemik mangrove di situ yang hanya ada di Cerekang itu, karena memang tidak pernah dimasukin gitu. Nah, tema yang diberikan ke saya bagaimana sistem pengetahuan masyarakat adat itu atau masyarakat komunitas lokal itu bisa berkembang sebenarnya. Nah, masyarakat adat tentu tadi disampaikan bahwa masyarakat adat adalah masyarakat yang punya ikatan kuat dengan baik secara sosial, budaya, dan spiritual dengan wilayahnya gitu. Mereka terikat dengan aturan adat ya, baik secara kultural maupun spiritual. Nah, sehingga prinsip orang masyarakat adat di Cerekang itu mereka tidak akan pernah bisa kaya. Ya, mereka berprinsip atau keyakinan mereka bahwa orang Cerekang itu tidak pernah kaya. Karena mereka memang tidak mengambil hasil dari wilayah yang mereka kuasai. Dan mereka hidup dengan penuh rasa kasihan gitu, saling menghidupi satu sama lain. Jika ada salah satu warga yang bisa atau sekelompok warga yang mendapatkan ikan banyak, maka mereka akan membagikan ikan itu ke warga yang lain. Jadi kohesi sosialnya sangat tinggi. Nah, pengetahuan mereka tadi adalah pengetahuan yang mereka peroleh secara turun-temurun, termasuk dalam hal pengelolaan wilayah atau konservasinya, baik hutan maupun mangrove maupun pesisir sungai. Sehingga memang berbeda dengan tentu komunitas lokal yang ada di daerah pesisir lain atau di wilayah kepulauan itu. Yang cenderung meskipun mereka juga punya ikatan sosial, budaya, kultural, spiritual dengan alam, tapi tentu tidak lebih kuat dibanding masyarakat adat gitu ya. Sehingga mereka masih bisa terekspos oleh tekanan ekonomi. Nah, berbagai pengetahuan yang mereka peroleh, itu bisa pengetahuan yang mereka peroleh dari turun-temurun terkait alam, hubungan mereka dengan alam itu bisa direduksi oleh hasil interaksi mereka atau pengetahuan yang mereka peroleh dari hasil interaksi. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Wilayah Kepulauan Spermonde ada 121 pulau di situ, mulai dari ada 3 kabupaten yang mencakup. Penelitian menemukan sebenarnya 70% terumbu karangnya itu sudah rusak. Rusak karena metode penangkapan ikan yang destruktif. Yang dilakukan oleh mereka sendiri nelayan, mereka menggunakan bom, mereka akui itu, mereka menggunakan bom. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa selama ini kita seringkali hanya menyalahkan nelayan yang menggunakan bom tanpa melihat dari perspektif mereka. Kenapa mereka menggunakan bom? Kenapa mereka harus menggunakan bius? Ya, kita tadi sudah membahas harian mengenai perubahan iklim, tantangan yang dihadapi, tapi kita mungkin tidak tahu bahwa mereka tantangan yang jauh mereka hadapi tiap hari gitu. Yang tentu berbeda dengan kondisi masyarakat yang ada di dataran rendah, daerah pertanian yang sama-sama menghadapi perubahan iklim, tapi tantangan kehidupan sehari-harinya jauh lebih berat nelayan. Sehingga memang kemiskinan itu 17% atau 19% lebih banyak atau lebih ekstrim itu ada di masyarakat nelayan dibanding masyarakat petani. Mereka harus berhadapan dengan open access gitu ya, akses yang terbuka, tidak ada batas di mana mereka bisa menangkap ikan, resiko, ancaman, bahaya dan sebagainya. Belum tadi regulasi mengenai wilayah tangkap, aturan, dan yang lebih mereka juga harus menghadapi pembangunan gitu, reklamasi. Nah, Kota Makassar itu pulau-pulau yang ada di pesisir Makassar terdampak dengan reklamasi. Ya, ada 500 yang dibangun pemerintah provinsi,
ya, jadi proyek nasional Pantai Losari, Center Point of Indonesia, itu berdampak kepada pulau-pulau yang lain. Belum dengan pembangunan Makassar Newport misalnya, yang mengambil pasir di Spermonde, di dekat di Pulau Kodingareng itu yang menjadi lokasi tangkap masyarakat nelayan. Nah, mereka berhadapan dengan berbagai macam faktor sehingga sementara setiap harinya mereka adalah nelayan yang sifatnya subsisten. Hanya makan berdasarkan hidup dari apa yang mereka peroleh hari itu, sementara tidak tiap hari mereka bisa melaut karena ancaman cuaca dan sebagainya. Jadi ketika mereka berinteraksi dengan nelayan lain, mereka memperoleh pengetahuan itu. Pengetahuan bagaimana menggunakan bom, bagaimana menggunakan bius. Mereka bertemu dengan tahun 1980-an katanya mereka pernah didatangi di Pulau Baranglompo itu, didatangi oleh pembeli atau pedagang pengumpul dari Taiwan yang meminta disediakan ikan hidup. Akhirnya mereka diajarin bagaimana menggunakan bius. Tapi kemudian lama-lama karena jadi ada proses perubahan menormalisasi hal-hal yang sebenarnya tidak boleh itu menjadi boleh. Mereka anggap boleh. Seperti kalau ditanya kenapa menggunakan bom. Saya menggunakan bom karena bom itu meledak hanya di permukaan. Tidak mungkin bom itu kami ledakkan di dasar karena tidak ada ikan di dasar. Tapi mereka tidak berpikir bahwa dampak dari ledakan itu bisa sekian puluh meter ke bawah gitu. Ya mereka punya pengetahuan itu dan ya kita tidak bisa menyalahkan mereka karena itu yang mereka ketahui, itu pengetahuan. Jadi kalau menggunakan konsep atau teori dalam sosiologi dengan teori tindakan rasional begitu atau pilihan rasional, ya itu rasional menurut mereka. Mereka butuh hidup, tantangannya tiap hari tidak bisa memperoleh ikan. Ya ketika begitu ada kesempatan mereka lakukan itu. Ada pasar yang meminta itu, mereka penuhi pasar itu. Nah itu jadi pengetahuan bagi masyarakat dari dalam konteks pengetahuan masyarakat adat dan masyarakat komunitas lokal tentu berbeda. Masyarakat adat diikat oleh ikatan spiritual yang sangat kuat. Berbeda dengan komunitas lokal yang ada di pesisir atau pulau lain yang bukan masyarakat adat. Ya, mereka punya pantangan, mereka tahu mereka punya apa? Mereka juga menganggap laut itu sebagai ibu. Mereka menganggap laut sebagai ibu. Mereka melakukan berbagai macam ritual untuk sebelum turun. Itu bagian dari pengetahuan ekologi mereka gitu. Sebelum turun melaut mereka melakukan itu. Ketika berada di laut mereka menjalankan berbagai macam pantangan. Misalnya tidak boleh duduk menjulurkan kaki ke laut karena menganggap rendah laut. Atau berbagai macam pantangan lain, tidak boleh bertengkar, berkelahi dan sebagainya. Ya tapi mereka juga melakukan praktek-praktek yang destruktif tadi. Karena ada bagaimana pengetahuan itu mereka rasionalisasikan berdasarkan pemahaman atau tingkat pengetahuan yang mereka miliki gitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau terkait konservasi tentu ya kalau masyarakat pesisir atau komunitas lokal ya mereka cenderung terbuka ketika mereka diberikan harapan ada peningkatan pendapatan, ada peningkatan jumlah tangkapan, ya mereka akan menerima saja. Jadi tugas kita sebenarnya tentu adalah memberikan edukasi itu tadi. Bagaimana supaya pengetahuan lokal, pengembangan ekologi itu mereka bisa tetap jaga, pertahankan dan mereka bisa bisa tentu pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya ya. Bagaimana mereka bisa meningkatkan kapasitas pendapatan dari apa yang pengetahuan yang mereka miliki. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Idris untuk Pak Idam untuk presentasinya. Pak Idam berbicara banyak nilai-nilai penting yang selama ini dimiliki oleh masyarakat lokal ya dalam melakukan pengelolaan pesisir gitu di wilayah mereka. Baik, saya buka pertanyaan untuk sesi pertama pada Talkshow sore hari ini. Kira-kira ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ya, di sebelah kiri, sebelah tengah, ada lagi? Sayap kanan belum ada. Oke, sayap kiri dulu yang sebelah kiri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Malingkas
mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Manado, program studi pariwisata budaya dan agama. Saya ingin bertanya terkait konservasi laut berbasis komunitas dan masyarakat adat. Nah, di beberapa daerah wilayah di pesisir Sulawesi Utara, seperti di sekitar Taman Nasional Bunaken dan desa-desa pesisir Minahasa Utara, masyarakat lokal dan nelayan tradisional masih sangat bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, namun penerapan zona larang tangkap atau no take zone seringkali dianggap membatasi ruang hidup dan mata pencarian mereka. Nah, di sisi lain, kebijakan konservasi ini penting untuk menjaga terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana strategi konkret yang dapat dilakukan agar konservasi laut berbasis komunitas tidak hanya berfokus pada perlindungan ekosistem, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat adat dan nelayan tradisional, khususnya di wilayah seperti Bunaken yang memiliki tekanan pariwisata yang tinggi. Terima kasih. Oke, selanjutnya di tengah. Perkenalkan diri dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sarah Syakirah dari PMI Cabang Metro Manado. Jadi di sini mungkin pertanyaannya itu untuk bagi siapa saja yang bisa memberikan jawaban atau tanggapan. Jadi bercerita soal konservasi laut di Pantai Manado Utara yang tadi juga sudah sempat diangkat oleh Mner Oda. Itu sedang ada kendala besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat pesisir di Manado Utara, itu adalah reklamasi. Nah, di mana rencananya reklamasi ini akan ada reklamasi seluas 90 hektar dan itu akan dibuat mungkin simpelnya hampir-hampir sama kayak kawasan begitu. Nah, ya kayak PIK, kayak Pantai Indah Kapuk mau dibikin begitu. Nah, jadi terkait reklamasi Pantai Manado Utara, itu masyarakat Manado Utara itu sudah memperjuangkan untuk menolak reklamasi di Pantai Manado Utara. Nah, untuk perjuangan nelayan setempat itu sudah berjalan dari 2017 ketika isu reklamasi Pantai Manado Utara itu baru mulai naik begitu. Nah, lalu selanjutnya tahun 2024 itu masyarakat bukan cuma di sekitar lokasi yang akan terdampak reklamasi, tapi masyarakat di Manado bahkan masyarakat di Sulut secara luas itu tergabung dalam aliansi tolak reklamasi. Nah, di mana perjuangan ini telah berlangsung lama dan sudah sangat banyak upaya yang dilakukan, salah satunya juga dibantu oleh LBH. Tetapi itu tidak pernah bisa goal begitu, tidak bisa selesai permasalahan soal reklamasi ini. Jadi dari pihak yang ingin membuat reklamasi itu tetap genjot-genjot, pokoknya harus reklamasi begitu. Jadi di sini mungkin yang mau ditanyakan, mungkin dari pembicara-pembicara yang ada di depan ada yang dapat memberikan saran. Kira-kira langkah konkret seperti apa yang dapat dilakukan oleh aliansi tolak reklamasi dalam rangka betul-betul secara efektif bisa membatalkan reklamasi ini ya, membatalkan reklamasi di Pantai Manado Utara. Karena sangat benar yang tadi dikatakan oleh Mner Oda bahwa di persidangan bahkan ilmu itu tidak digunakan begitu, ilmu itu tidak berguna. Ya mungkin mereka mengutamakan aspek lain ya. Lalu yang kedua itu kira-kira di sini kan ada banyak lembaga-lembaga NGO dan LSM itu yang support terkait kondisi ekologis di Indonesia itu sendiri. Nah,
Kira-kira banyak lembaga di sini, apakah ada yang bisa support perjuangan masyarakat aliansi tolak reklamasi di Sulawesi Utara? Dan kira-kira support apa yang dapat diberikan oleh lembaga-lembaga yang sekiranya hadir dan turut mensupport kegiatan ini? Nah, mungkin ada juga tambahan dari salah satu pejuang aliansi tolak reklamasi di Manado Utara, pejuang perempuan. Kepada Bunda Restin mungkin dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Restin Bangsuil. Saya sebagai Ketua Pergerakan Perempuan Tolak Reklamasi Pantai Manado Utara. Ya. Saya bersyukur bisa ada di tempat ini dan sebagai narasumber yang ada di depan, saya itu hanya menambah dari anak mahasiswa ini bahwa tentang perjuangan itu, perjuangan sudah dilakukan oleh masyarakat, semurni-murninya dilakukan oleh masyarakat, bukan karena dilakukan oleh siapapun itu, tapi murni perjuangan dari masyarakat setempat, terutama perempuan. Karena kita ketahui materi dari pertama sampai hari ini lebih membahas tempat lain. Saya bersyukur kalau ada Profesor Riknolda Jamaluddin yang dimana di hari ini bisa mengangkat hal itu. Terima kasih Prof. Terima kasih selalu berjuang dengan kita bersama masyarakat Manado Utara dalam perjuangan tolak reklamasi. Dan saat ini juga perempuan di Manado Utara selalu ada di garda terdepan dalam perjuangan ini. Jadi saya mengutip kalimat tadi tentang kurangnya peran dari perempuan dalam hal berjuang bersama. Maaf, saya rasa itu tidak tepat karena perjuangan di tolak reklamasi Pantai Manado Utara itu nyata-nyata itu benar-benar berada di garda terdepan adalah perempuan. Sampai hari ini perempuan melindungi Pantai Manado Utara bukan cuma melindungi karena hak-hak ruang hidup nelayan, tapi ekosistem yang dilindungi yaitu penyu, itu perempuan yang nyata-nyata ada berjuang menjaga penyu, yang dimana beberapa hari yang lalu kita sering terancam bahwa tidak ada penyu di situ, tapi maaf banyak kami melindungi penyu dari tahun 2019 sampai hari ini. Penyu selalu ada di Pantai Karangria. Jadi kalau untuk dibicarakan bahwa peran perempuan itu kurang, tolong, itu tidak tepat karena perempuan sampai hari ini berada di garda terdepan. Dan di sini saya hanya menambah juga bahwa kalau kemiskinan itu bukan datang dari rakyat. Kemiskinan itu datang dari pengusaha yang berkedok di ketiaknya pemerintah, berlindung di ketiaknya pemerintah, memiskinkan rakyat yang ada. Sampai terbukti Pantai Manado Utara, otomatis banyak nelayan yang akan terancam kehilangan ruang hidup. Bahkan di reklamasi itu juga dampaknya sangat besar. Seperti materi hari ini melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil, reklamasi akan menghancurkan pulau-pulau kecil juga. Kita tahu bersama bahwa Bunaken adalah ikon pariwisata Sulawesi Utara. Tapi kalau ada reklamasi, otomatis akan merusak semua itu dia. Akan rusak Bunaken, akan rusak terumbu karang. Bahkan ekosistem yang ada di bawah laut itu pasti akan rusak. Dan kita kembali juga pada saat ini bahwa reklamasi ini kalau memang menjadi isu nasional, saya hanya mau bertanya pada saat ini, di mana peran dari jurnalis? Karena saya tahu acara ini didukung oleh jurnalis. Di mana peran jurnalis untuk mengangkat isu ini bersama-sama membantu akan masyarakat yang sedang berjuang? Karena kami masyarakat tidak sudi laut dan pantai dirusak oleh pengusaha-pengusaha yang tidak tahu bertanggung jawab, yang hanya memintakan uang, dan mereka mirisnya berkedok dan berlindung di bawah pemerintah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada lagi atau sudah ya? Atau terakhir ya, saya buka sesi pertama. Sekalian ya, nanti akan ditanggapi oleh semua narasumber. Sebelah sini dulu, kemudian ke situ terakhir. Oke, silakan. Singkat saja poin pertanyaannya apa dan ditujukan ke siapa. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fernando Turangan dari Institut Agama Kristen Negeri Manado. Kebetulan juga di sini terkait karena tadi salah satu narasumber membahas tentang transaksi dan perempuan, saya juga ingin menambahkan pertanyaan dari
ibu dan kakak yang ada di sebelah kiri saya juga merupakan delegasi dari Duta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Nah, terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh kakak di sebelah sana berdua tadi, itu benar bahwa memang waktu saya juga melakukan observasi di Bunaken, perempuan-perempuan di sana malahan yang lebih banyak mengeluarkan tanggapan tentang bagaimana akan tertinggalnya Bunaken ketika di Manado Utara seperti di pesisir Sindulang itu adanya reklamasi pantai. Nah, di sini saya ingin bertanya, sorry ya, saya catat pertanyaan ini karena lupa. Di sini saya ingin bertanya bahwa di tengah masifnya ancaman reklamasi dan ekspansi tambang di pulau-pulau kecil yang ada di Sulawesi Utara, yang saat ini saya bahas terlebih khusus di Bunaken yang terdampak dari reklamasi Manado Utara, bagaimana praktisasi atau kearifan lokal serupa dapat dijadikan instrumen hukum yang kuat untuk melindungi hak perempuan, pesisir, dan sejauh mana organisasi atau community green press serta jurnalis ISIJ dapat memastikan bahwa narasi perlindungan alam ini memang melawan narasi yang berkedok pembangunan ekonomi yang seringkali justru meminggirkan masyarakat lokal, terlebih perempuan-perempuan yang ada. Terima kasih. Oke, terakhir ya dari tengah. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Paulo Brian dari SMA Negeri 7 Manado. Ini mengenai aspek mitigasi iklim. Mungkin yang pertama, apakah masyarakat bisa mendapatkan akses langsung ke dana karbon atau blue carbon credits jika masyarakat berhasil menjaga hutan mangrove melalui skema konservasi komunitas? Bagaimana mekanisme birokrasi agar uang dari hasil perdagangan karbon sampai ke tangan warga desa tersebut? Yang kedua, seberapa besar peran komunitas dalam memantau perubahan atau stok karbon secara mandiri? Mungkin ada alat sederhana apa yang bisa digunakan warga untuk membuktikan bahwa alat aksi konservasi mereka benar-benar berdampak pada penyerapan emisi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelima penanya dan cukup komplit ya. Ternyata juga ada masukan dan pernyataan dari warga yang terancam oleh reklamasi. Ada banyak pertanyaan di sini, Bapak-bapak narasumber. Ada soal bagaimana kemudian konservasi itu bisa seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Tadi penanya yang pertama, dan juga ada soal perempuan gitu, bagaimana kemudian perempuan, para pejuang-pejuang perempuan ini juga bisa terlindungi dari upaya mereka mengadvokasi soal lingkungan mereka. Dan juga ada pertanyaan, ini juga ada kritik kepada media, di mana media saat ada kasus seperti ini gitu ya. Ini mungkin teman-teman ini ya, jurnalis di Sulawesi Utara yang punya peran besar untuk menjawab soal ini. Lalu kemudian juga dalam kasus konservasi ini, apakah NGO itu bisa mensupport gerakan masyarakat? Ya, kira-kira benang merah seperti itu. Ini banyak ya, saya mungkin mulai dari Pak Erwin dulu, Pak Erwin. Menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Baik, pertanyaannya sulit-sulit. Butuh butuh waktu buat saya untuk mencernanya tadi. Jadi menurut dalam pandangan kami, pertama kalau kita bicara konservasi, ICCA sendiri itu sebetulnya satu gerakan global ya, yang dia berfokus pada bagaimana area konservasinya dilakukan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Dan dia sama sekali sebetulnya tidak terikat dengan aturan negara ya. Jadi ini konsepnya mandiri begitu. Di tiap-tiap komunitas ataupun di tiap-tiap masyarakat adat, ketika mereka mempunyai praktek-praktek konservasi yang bermanfaat dan mempunyai kontribusi nyata kepada
keberlangsungan ekosistem ataupun keberlangsungan lingkungan. Disitulah sebetulnya gerakan ICCA ini kemudian berusaha untuk meregistrasi ya, mendata dan kemudian meregistrasi sehingga ini harus direkognisi di kemudian hari begitu, entah lewat jalur negara ataupun misalnya di fora internasional. Karena ICCA sendiri punya sistem registrasi yang dia kemudian masuk terdaftar di IUCN. Ya, jadi kami di WGI kenapa kemudian beberapa lembaga di Indonesia bergabung kemudian membentuk WGI, ini sebetulnya juga bagian dari upaya bagaimana komunitas lokal dan masyarakat adat mempertahankan wilayah-wilayah yang sebetulnya mereka jaga ya untuk keberlangsungan hidup mereka. Jadi praktek-praktek baik itu sebetulnya saya harus akui bahwa saya sebetulnya banyak belajar dari Prof. Oda. Dan saya justru melihat bagaimana kemudian komunitas-komunitas lokal itu punya kemampuan sebetulnya yang jauh lebih luar biasa gitu ya. Ketika mereka kemudian secara kuat begitu melakukan konservasinya sendiri gitu. Dibandingkan dengan model-model konservasi negara yang lebih banyak mengedepankan model konservasi benteng ya atau istilahnya fortress conservation. Yang sebetulnya ini satu filsafat konservasi yang mulai berawal dari Jerman ya, ada Adolf Leopold ya kalau nggak salah. Di abad 18 yang memulai model konservasi seperti itu. Padahal jauh sebelum itu masyarakat lokal maupun komunitas adat itu hidup berdampingan dan juga saling memanfaatkan. Misalnya kayak tadi pertanyaannya soal keberlanjutan terumbu karang. Saya yakin bahwa masyarakat yang hidup di wilayah pesisir, dia tahu bahwa terumbu karang itu tempat di mana ikan hidup. Tempat di mana itu menjadi tempat di mana berkembang biaknya ikan. Sehingga mereka pasti nggak akan ganggu sumber daya yang ada di situ. Karena itu akan berkaitan juga dengan bagaimana mereka melakukan penghidupan mereka. Tapi kemudian tantangan terbesarnya sekarang adalah ketika pasar masuk ke wilayah-wilayah ke wilayah-wilayah di wilayah-wilayah pesisir yang tadinya terpencil begitu ya. Walaupun kalau dilihat dari sejarahnya sebetulnya wilayah-wilayah pesisir ini sangat terhubung ya secara global begitu. Misalnya tradisi Manee misalnya ya yang ada di wilayah Sangir begitu ya. Itu kan sebetulnya adaptasi dari sistem penangkapan yang ada di Jepang begitu ya. Itu sebetulnya hubungan-hubungan global itu sudah berlangsung lama. Tetapi kemudian praktek-praktek tradisionalnya mereka bisa kendalikan dan mereka bisa kontrol bagaimana prosesnya supaya keberlanjutan sumber dayanya tetap berlangsung. Saya punya pengalaman beberapa waktu yang lalu membuat peta indikatif wilayah masyarakat adat di pesisir dan laut dan pulau-pulau kecil di Indonesia bersama kawan-kawan dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. Data kami kemudian menyatakan bahwa ada sekitar 80 juta hektar wilayah masyarakat adat yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu termasuk wilayah lautnya. Untuk wilayah lautnya sendiri itu ada sekitar 50 juta hektar. Dan juga jumlah komunitas adat yang bisa kami data ada sekitar 480 komunitas adat yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Saya pikir kalau ini dijaga betul begitu ya dan mereka bisa mempertahankan sistem kehidupan mereka, saya yakin ini akan berkontribusi besar terhadap keberlanjutan lingkungan ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya
Pak Erwin sekaligus tadi menjawab pertanyaan soal ini juga akan dampaknya ke ekonomi ya kalau mereka terlindungi gitu. Oke, saya ke Mas Billy dulu. Mas Billy, ada pertanyaan, silakan merespon pertanyaan serta. Baik, mungkin saya coba menjawab terkait tadi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan keseimbangan antara ekonomi dan juga perlindungan alam ya. Sebenarnya ada beberapa cara selain keterlibatan aktif dalam program. Seperti contoh di yayasan kami dengan program-programnya itu selalu melibatkan masyarakat setempat. Tapi ada satu mekanisme yang sementara kami coba lakukan walaupun bukan di pesisir. Itu adalah bagaimana masyarakat bisa berdaya melalui lahan mereka yang tidak tidak terutilisasi dengan maksimal. Jadi apa yang kami coba lakukan, salah satunya mungkin ini yang sekarang sedang lumayan ini juga, saya nggak tahu kalau di presentasi sebelumnya juga sempat disinggung. Salah satu contohnya adalah dengan carbon trade ya. Dan mungkin di kelautan juga ada ya terkait blue carbon, di mana mungkin saya akan lebih banyak jawab tentang yang di hutan ya, karena itu yang sedang banyak kami kerjakan. Bagaimana masyarakat mendapatkan insentif dengan menjaga area yang berhutan dan banyak pohon. Saya belum banyak memahami tentang bagaimana konsep yang sama dengan blue carbon. Tapi yang saya bisa tangkapi adalah bahwa ini adalah salah satu mekanisme sebenarnya bagaimana insentif dari sisi perekonomian yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan menjaga sembari turut terlibat untuk mitigasi perubahan iklim. Kemudian jujur kami tidak banyak bergerak di bidang advokasi, namun saya cukup salut terhadap pergerakan teman-teman dari Manado Utara. Walaupun saya sudah jarang aktif terlibat juga dengan gerakan-gerakan seperti ini, tapi kalau dari kami sendiri sebagai NGO ya, kami melihat kalau ada peluang ataupun ada beririsan dengan program kami dari sisi advokasi maupun perlindungan ataupun kepemberdayaan masyarakatnya, sebagai NGO pasti kami akan mencoba membantu itu. Jadi mungkin saya harap ke depan nanti mungkin kita bisa sering ngobrol lah, mudah-mudahan ada yang bisa kami bantu. Sebenarnya ini pernah menjadi satu ide bagi kami dengan mengangkat salah satu isu teman-teman yang ada di Karang Ria waktu itu. Cuman memang kami belum ketemu dengan orang yang tepat. Karena kami berusaha membawa, kebetulan ketua yayasan kami pernah juga terlibat dengan teman-teman di Kendeng ya waktu itu. Dan dia mencoba membuat hal yang serupa waktu itu dia lakukan di sana untuk di sini. Cuma memang belum sempat, mungkin kedepannya bisa kita lakukan. Karena isu sana adalah petani dengan hasil kebunnya. Apa yang kami coba lakukan, konsepnya mau coba mengangkat isu perikanan juga dengan nelayan. Tapi saya pernah melihat juga teman-teman itu sudah melakukan juga semacam festival ya di Karangria sana dengan nelayan-nelayan lokal. Kami berharap memang bisa kerjasama dengan teman-teman, mungkin nanti kita bisa duduk juga kalau ada yang bisa kita sinergikan. Makasih. Oke, terima kasih. Sekaligus menjawab pertanyaan yang kelima ya soal akses terhadap ekonomi tadi. Saya ke Kak Victor. Kak Victor, tadi juga ada pertanyaan soal peran jurnalis ya. Di mana peran jurnalis di tengah situasi ancaman kerusakan lingkungan, tadi reklamasi kasus di Minahasa Utara. Bagaimana seharusnya jurnalis berperan dan bersikap terhadap kondisi ini? Silakan Kak Victor. Sebenarnya kalau kita jurnalis ini kan
apa kita hanya bisa menulis saja, menceritakan, menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat. Cuma karena sudah menyinggung jurnalis, saya ingin sedikit ini ke kawan-kawan jurnalis yang di lokal nih. Jadi pengalaman saya sebelum kita menulis itu kemarin dapat grant dari Pulitzer itu, saya agak kecewa sekali karena dari sekian banyak tulisan di Pulitzer tentang hutan di Papua, tidak ada media di Papua yang tulis. Itu tidak ada media dari Papua. Loh, baru kita di daerah ini apa? Kita bunga kah? Padahal kita yang paling tahu. Kita orang-orang di daerah ini yang paling tahu. Tapi kenapa orang-orang dari Jakarta terus yang datang nulis tentang kita? Memangnya kita tidak bisa menulis tentang kita sendiri? Harusnya kita yang paling paham. Harusnya kita yang menulis tentang kita sendiri. Itu kan? Masa mungkin dari tahun Adam, itu orang dari Jakarta terus yang datang tulis tentang daerah-daerah kita. Ini mah apa? Yang dari Jakarta. Atau mungkin nggak berani Kak Victor, nggak berani mungkin. Ya itu juga masalah, tapi kan ada masalah juga di kita maksudnya. Jadi kalau di Papua itu, kalau saya tanya sama kawan-kawan, kenapa tidak berani menulis? Mereka bilang karena pakai bahasa Inggris. Padahal sebagian besar aplikasi itu ada bahasa Indonesianya. Jadi mereka belum lihat itu. Nah, mungkin lebih baik sebenarnya bagaimana kita di daerah ini bisa menceritakan, terutama kawan-kawan jurnalis di daerah nih, di lokal ini, menceritakan. Kita tidak perlu tunggu orang lain datang untuk menulis tentang kita, karena kita yang paling tahu. Dan kadang-kadang kita ini kan, ini juga mental kita kawan-kawan wartawan di daerah nih, mentalnya masih mental babu kalau menurut saya. Senang kalau ditulis sebagai fixer, senang kalau fixer itu juga tidak ada namanya kan, senang diceritakan sama teman-temannya, oh saya nulis ini, padahal tidak ada namanya di byline-nya. Kita tuh kayak bangga gitu, padahal harusnya kita dari pemain utama, kita yang paling depan harusnya. Itu yang ini ya menurut saya peran dari jurnalis, terutama jurnalis lokal. Ayo majulah, ini sudah sekian tahun ini kalau istilah saya di Papua tuh apple to apple. Jadi tahu giawas kan? Kalau kita mau jadi apple, kita harus apple juga. Jangan kita masih giawas mau jadi apple. Itu saja. Jadi kalau peran jurnalis, ya mungkin kita harus meningkatkan ini juga peran kita ya. Jangan takutlah. Pokoknya harus bisa lah. Orang bilang semangatnya global tapi pikirannya lokal tapi semangatnya global. Itu harus kita lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Victor. Saya kedua narasumber terakhir ya, terutama mengomentari soal keterlibatan perempuan, mungkin dari Pak Idam bisa menanggapi, terakhir nanti dari Pak Profesor Iqnaldo. Baik, makasih. Ya, saya kira posisi perempuan itu ya memang masih menjadi persoalan di negara kita saat ini. Masih selalu menjadi nomor 2 gitu ya. Bahkan perempuan nelayan sampai saat ini kan belum juga diakui gitu. Sebenarnya apa bedanya mereka dengan nelayan yang lain? Mereka juga berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai nelayan. Mereka mengolah hasil laut dan sebagainya gitu. Saya kira itu masih memang menjadi persoalan, bukan hanya pada masyarakat pulau dan pesisir, tapi di semua sektor gitu. Dan ya itu perlu perjuangan kita semua. Jadi saya kira konsep pendampingan, kemudian kerjasama semua pihak untuk mendorong itu tetap dibutuhkan. Sekarang sudah ada Kementerian Perempuan, Pemberdayaan Anak gitu, tapi rupanya programnya juga masih banyak yang lebih maskulin gitu program-programnya.
Nah, saya ingin yang berikut mungkin saya ingin menambahkan pengalaman saya. Kebetulan saya beberapa kali mendampingi aktivitas tolak reklamasi Pulau Lelai di Makassar. Di Makassar ada tiga reklamasi sebenarnya. Yang pertama itu CPI 500 hektar lebih, kemudian Newport, dan yang ketiga ini Pulau Lelai itu 40 hektar. Nah, 40 hektar itu sebagai konsesi atau apa? Katanya ya di CPI jatah Pemprov itu kekurangan 40 hektar. Akhirnya investor akan mengganti itu di Pulau Lelai. Apa yang terjadi? Artinya warga Pulau Lelai akan 2 kali terkena imbas reklamasi. Pertama dari CPI, kemudian sekarang wilayahnya yang akan menjadi direklamasi gitu ya. Akhir tahun 2023 awal 2024 sudah keluar pergub untuk proses reklamasi, tapi itu alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terjadi, belum terjadi gitu. Apa yang mereka lakukan strateginya tentu adalah pelibatan semua pihak. Ada konsolidasi yang sangat baik mungkin menurut saya gitu ya. Beberapa LSM terlibat, kalau tidak salah ada 12 atau 14 NGO yang terlibat. Kemudian dari berbagai kampus juga terlibat, kemudian membentuk satu aliansi. Saya pernah menulis satu artikel di jurnal, menulis bagaimana perjuangan aliansi ini dalam menggunakan media sosial. Dan itu ternyata sangat efektif. Jadi pelibatan semua pihak, kemudian optimalisasi memanfaatkan media sosial dari semua lembaga. Dan yang juga menarik di Pulau Lelai ini, tokoh perjuangannya itu juga adalah perempuan. Tokoh utama yang menolak itu, pimpinannya itu sebenarnya juga adalah perempuan. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Akhir dari Profesor dari Kiara ya, Pak, terutama menanggapi soal apa yang harusnya dilakukan oleh warga korban yang reklamasi itu, dan seperti apa instrumen hukum atau ya perlindungan terhadap warga yang menolak gitu, dan juga terutama perempuan. Silakan. Ya, terima kasih soal reklamasi utara, karena saya bagian dari cerita ini. Pokoknya tolak. Keputusan KKP dengan segala infrastruktur di bawahnya, dengan mengeluarkan RKKPRL, itu bukan hanya sebuah kecelakaan. Suatu kecerobohan yang betul-betul tak bisa diterima. Sampai hari ini saya kira perlawanan teman-teman di Manado Utara cukup berhasil membuat tidak ada aktivitas reklamasi di lapangan. Sampai hari ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, lebih khusus Pak Gubernur, sepengetahuan yang kita lihat real di lapangan, tidak menjadi bagian dari atau masih mendengarkan sebenarnya komplain masyarakat. Apabila semua instrumen ini kemudian gagal, tak ada jalan kecuali kita hadir di lapangan dan mengatakan no. Apapun resikonya. Apapun resikonya, itu tetap harus dilawan. Itu harus tetap dilawan. Karena yang terjadi di sana itu, yang dirampas itu kedaulatan. Kalau kedaulatan sudah dirampas, resikonya adalah keselamatan. Kalau keselamatan udah dikorbankan, ngapain lagi hidup? Ngapain kita beregenerasi? Ya sudah, kita sama-sama aja baku tarung di lapangan. Begitu Jotoran pilih itu jalan. Apabila tanpa alat bisa kita kalahkan lawan, ya kita tidak pakai alat. Tapi kalau harus dengan alat, ya dengan alat aja nggak apa-apa. Hanya begitu cara kita. Karena segala suara, segala komplain, prosedur hukum udah ditempuh oleh teman-teman, termasuk bersama saya. Ya kalau no, saya masih percaya bahwa kedaulatan tertinggi ada di
masyarakat. Itu aja kita pakai nanti sambil kita belajar. Kemudian juga terkait sebuah perlawanan, saya ingin menitip beberapa pesan bahwa sekali lagi saat ini kita dengan terpaksa pada level merebut yang sudah terambil dan terampas. Jadi kalau masih berpikir akan diberikan, saya pikir no way. Jadi jangan seperti itu. Mari kita buat semacam forum belajar. Kemudian saya bersama kawan-kawan sebenarnya membentuk satu scientific team ya. Kami tahu di level masyarakat dia akan punya kendala di situ. Dan ini adalah kawan-kawan sendiri, kami akan menopang terus. Kalau saya kan gampang, kapan pakai gelarnya, kapan pakai dasinya, kapan copot bajunya, ya tinggal diatur aja sesuai keadaan. Sekali lagi, konservasi pada level Manado Utara itu sudah menyangkut kehidupan. Ya. Tidak lagi menyangkut aspek legalitas dan lain-lain. Dari awal saya sudah katakan, saya banyak kali dijanjikan, diminta untuk terlibat. Dari awal saya sudah menolak, tidak mungkin. Jika tidak ada alternatif, sekali lagi, sebuah keputusan pengelolaan suatu ruang, jika itu tidak ada alternatif, maka pilihan kita adalah masyarakat selamat. Itu tidak ada lain. Contoh, apabila sebuah pulau kecil, di situ ada mining, ada emas, ada nikel, tak ada pilihan lain, tidak ada alternatif bagi masyarakat selamat. Tinggalkan nikel. Tinggalkan nikel, selamatkan pulau. Karena itulah jawaban masa depan. Apakah masyarakat tidak akan hidup? No way, masyarakat sudah menunjukkan dia bisa hidup. Saya contohkan Sangihe. Nggak usah ribut-ribut soal tambang. Itu sudah jelas tidak dibenarkan. Tidak boleh. Kultur orang Sangihe adalah marine, bahari. Biarlah mereka menjadi orang bahari yang kuat. Urus laut yang luas. Tangkap tuna itu. Berikan kewenangan melakukan perdagangan. Selesai. Hadirkan energi di sana. Maka emas yang tidak diambil, sekali lagi itu adalah kekayaan kita. Tak diambil. Bukan berarti dia ada kita ambil, tapi kita hancurin. Yang akan terjadi di pulau-pulau kecil, sekali lagi, masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil, kalau kita letakkan. Jadi konservasi di pulau kecil itu memiliki makna yang jauh lebih penting oleh karena kerentanannya. Kerentanan, salah satu, bila mineral diambil, kita kehilangan sumber air bersih. Memang kita minum emas atau air yang lain atau nikel, tidak, kita tetap minum air yang namanya mineral. Dan saya ingin mengatakan kepada kita semua, hati-hati, hari ini kita sedang cari air bersih aja susah, semua sudah pakai botol. Artinya apa? Kita gagal merawat sebenarnya yang disebut dengan nature, ya. Dan ke depan saya yakin ya bencana yang kita petik. Makanya ke depan Kementerian Lingkungan Hidup saya yakin akan dihapus. Lain-lain kehutanan akan dihapus. Yang akan muncul macam-macam, yaitu Kementerian Bencana, Kementerian macam-macam yang begitu untuk memperpanjang umur kita. Saya kira itu aja. Tetap semangat yang berjuang. I will be with you. No problem. Terima kasih Prof untuk dukungan moralnya ya kepada teman-teman. Kita beri tepuk tangan untuk keempat pembicara kita. Kita sampai pada penghujung acara ya. Tapi benang merahnya sama, intinya dua kalau saya catat. Satu, bahwa opsi untuk memilih konservasi berbasis kearifan lokal itu adalah paling terbaik. Karena yang terbukti lebih resilience, lebih berkelanjutan dibanding konservasi ala negara gitu. Dan yang kedua adalah benang merah yang paling penting adalah ketika tidak ada instrumen hukum atau instrumen apapun yang bisa kita andalkan, nggak ada pilihan lain. Kita melawan gitu. Dan karena peradaban kita, culture kita adalah bahari atau apapun potensi asli yang kita miliki, pilih itu, tinggalkan emas walaupun itu ada, tinggalkan tambang walaupun ada gitu. Kira-kira begitu benang merah hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih sudah bergabung pada talk show sore hari ini dan selamat sore.
Ternyata sudah malam.